Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Pamekasan, Polda Jawa Timur menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Polres Ponorogo menggelar kegiatan penguatan SDM bagi personil dengan rangkaian paparan dan sosialisasi. Kapolda Sulawesi Tengah menggelar penandatanganan pedoman kerjasama teknis antara Polda Sulteng Bank Indonesia. Di informasi pertama pemirsa, Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar konferensi pers terkait keberhasilan operasi antik Menumbing 2026. Ratusan tersangka diamankan, sebagian menjalani rehabilitas sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba secara berkelanjutan. Sepanjang Januari 2026, Polda Babel berhasil mengungkap 78 kasus narkoba dengan 103 orang diamankan. Sebanyak 39 pengguna narkoba menjalani rehabilitasi bekerja sama dengan BNN. Dalam 11 hari pelaksanaan operasi, polisi menangani 50 kasus dengan 63 tersangka dan mengamankan barang bukti berupa 865 gram sabu, 149 gram ganja, serta 300 butir ekstasi. Upaya ini diyakini berhasil menyelamatkan sekitar 9.023 jiwa dari ancaman narkoba. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing menegaskan, penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian serius dan penindakan akan terus dilakukan secara terpadu mulai dari deteksi dini hingga penegakan hukum. Polda Kepulauan Bangka Belitung menegaskan, meski operasi berakhir, pemberantasan narkoba akan terus berlanjut demi memutus mata rantai peredaran gelap di bumi serumpun sebalai. Dari Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur pemirsa, Polres Pamekasan, Polda Jawa Timur menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yonevan Pratama melaporkan pada malam hari ini kami Polres Pamekasan melaksanakan kegiatan razia hiburan malam yang terdiri dari anggota Polres Pamekasan dengan instansi samping, yaitu dari Kodim dan juga Satpol PP serta instansi terkait. Razia gabungan yang melibatkan personil TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan ini menyasar sejumlah tempat hiburan di wilayah Pamekasan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Pamekasan Kompol Hendri Sulistiawan didampingi Kabak Ops Polres Pamekasan Kompol Sahrawi. Wakapolres Pamekasan Kompol Hendri Sulistiawan menegaskan bahwa razia ini merupakan upaya preventif untuk menekan potensi pelanggaran hukum, khususnya peredaran narkoba dan minuman keras di tempat hiburan malam. Razia ini bertujuan untuk menjaga Kamtibmas serta meminimalkan potensi gangguan Kamtibmas. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran hukum. Meski demikian, pengelola tempat hiburan tetap diimbau agar mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Sementara itu, Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama menegaskan bahwa razia akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Razia menyasar 6 lokasi diantaranya Cafe Bintang, Mahera, King One, Moga Jaya, Merpati Putih, dan Hotel Putri.
Dari tim Humas Polres Pamekasan Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di informasi berikutnya pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, Polres Seruyan bersama Bayangkari menyalurkan bantuan sosial kepada warga lanjut usia di Desa Sungai Undang dan Desa Sungai Bakau. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Seruyan AKBP Bedi Suwendi yang didampingi oleh Ketua Bayangkari Deninta Bedi Suwendi beserta rombongan. Kapolres Seruyan AKBP Bedi Suwendi mengatakan bantuan ini diberikan sebagai bentuk empati dan perhatian kepada para lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bantuan disalurkan kepada Unggal, lansia berusia 80 tahun di Desa Sungai Undang, serta kecil 90 tahun dan Mastilah 70 tahun yang hidup sebatang kara di Desa Sungai Bakau. Polres Seruyan bersama Bayangkari menyerahkan bantuan berupa paket sembako, tempat tidur, bantal, karpet, buah-buahan, serta tali asih. Kapolres menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Polres Seruyan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya para lansia. Dengan melalui aksi sosial ini, Polres Seruyan berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar para lansia yang membutuhkan. Dari Humas Polres Seruyan, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di Sulawesi Tengah, pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi menghadiri penandatanganan pedoman kerjasama teknis antara Polda Sulteng, Bank Indonesia, Perwakilan Sulawesi Tengah, dan PT PLN Persero. Penandatanganan kerjasama berlangsung di Aula Rupatama Mapolda Sulawesi Tengah, Kamis 29 Januari 2026. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna, jajaran pimpinan BI, serta General Manager PT PLN Persero wilayah Sulawesi. Kerjasama ini merupakan bentuk sinergi lintas lembaga untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pengamanan, serta mendukung kelancaran tugas masing-masing institusi. Dalam sambutannya, Kapolda Sulteng, Irjen Pol Endi Sutendi menegaskan, Polri berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga objek vital nasional, termasuk sektor keuangan dan ketenagalistrikan. Kapolda menegaskan bahwa kerjasama ini merupakan komitmen bersama untuk mendukung stabilitas keamanan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah. Kerjasama dengan Bank Indonesia mencakup pengamanan dan stabilitas sistem pembayaran, sementara dengan PLN difokuskan pada pengamanan infrastruktur dan distribusi listrik. Kapolda berharap sinergi ini mampu menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.